Selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah hari Kamis 17 September 2020. Kita bersama-sama meneduhkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, bersama-sama memperhatikan sabda hari ini menurut catatan Lukas di dalam pasal yang ke-7, ayatnya 31 sampai dengan 35 yang demikian. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, dari kesaksian Lukas tadi kita akan memperhatikan pada ayat 35 yang demikian. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Peresapan sabda Tuhan hari ini diberi tema menjadi terbuka. Pada saat Yohanes Pembaptis datang dan menjalani cara hidup asketis dengan menjauh dari keramaian dunia dan pantang terhadap roti dan anggur, orang-orang Yahudi khususnya orang-orang Farisi menganggap dia sedang kerasukan setan sehingga harus dijauhi. Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang dan berkenan makan bersama dengan semua orang, baik dengan orang yang baik maupun dengan pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, orang-orang Farisi menganggapnya sebagai orang yang loba dan suka mabuk-mabukan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang anak-anak yang duduk di pasar sambil berseru-seru, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Anak-anak ini menggambarkan orang-orang Farisi yang tidak dapat menerima kehadiran Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus.
Sabda Tuhan Yesus hari ini menyatakan betapa sulitnya manusia untuk membangun sikap terbuka dan rendah hati untuk menghargai dan menerima keberbedaan orang lain. Ketegar tengkuan dan kesombongan manusia membuat orang merasa dirinya sudah menjadi yang paling baik, sedangkan orang lain yang berbeda dengan dirinya dianggap keliru dan jahat. Perbuatan yang demikian membuat manusia tidak bisa menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan Allah sebenarnya sering kita terima melalui kebaikan dan kisah orang lain. Namun sayang, hanya karena orang lain itu berbeda golongan, berbeda agama dan ideologi, kita tidak bisa terbuka menerima kebaikannya. Sudah ada anggapan bahwa semua orang yang berasal dari mereka yang berbeda itu jahat. Jika demikian, bagaimana hidup rukun dan ketentraman dapat diwujudkan? Untuk itu marilah sebagai anggota keluarga Allah kita membangun sikap hidup yang terbuka satu dengan yang lain. Sikap terbuka bukan untuk menerima dan mengikuti sehingga kita menjadi sama dengan orang lain, tetapi sikap terbuka sebagai wujud penerimaan kita akan keberbedaan orang lain, dan kita tetap menggunakan prinsip keyakinan iman kita sendiri sesuai dengan yang kita yakini, dan kita membangun kehidupan bersama di dalam kerukunan sesuai yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang bersedia membangun sikap hidup yang terbuka dengan sesama di dalam keberbedaan, namun tetap memiliki prinsip-prinsip iman sendiri. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan dalam sabda firman-Mu untuk mempunyai sikap hati yang terbuka di dalam keberbedaan satu dengan yang lain. Karena dengan sikap yang terbuka kami belajar untuk menerima keadaan orang lain, namun kami juga belajar tentang iman dan prinsip-prinsip keyakinan yang boleh kami jalani di dalam kehidupan. Hari ini Engkau menolong menuntun kami mewujud nyatakan kasih dan perintah-Mu di dalam kehidupan secara nyata ketika kami bekerja di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perbankan, keuangan, pertanian, perdagangan, perhotelan, dan semua lini bidang kehidupan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami anggota keluarga Allah. Bahkan ketika kami sudah purna dari kedinasan, kami pun tetap menjalani kehidupan dengan sikap yang terbuka, dan kami mempunyai prinsip keyakinan iman yang sejati karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan ini. Sekarang kami berdoa untuk anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan tubuh jasmani karena sakit penyakit, seperti Pak Jono, Pak Narto, Pak Butiono, demikian juga Ibu Sriningsih. Kasih dan berkat-Mu nyata bagi kehidupannya, sehingga dengan sikap terbuka mereka pun boleh menerima pelayanan yang dilakukan oleh pasangan hidup
anak cucu, siapapun yang ada di sekitar tetap dengan sukacita yang menumbuhkan kebaikan bagi kekuatan ragawi mereka. Kami berdoa untuk para adioswo di dalam usia lanjutnya, biarlah kasih-Mu juga nyata di dalam kehidupan mereka. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di bumi pertiwi dengan segala kondisi dan keadaan di suasana pandemi. Biarlah kasih-Mu yang tetap menjadi penopang, kebijaksanaan-Mu Engkau tambahkan. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja menjadi garda paling depan menghadapi suasana pandemi. Secara khusus Rumah Sakit Panti Rahayu yang Engkau perkenankan berpelayanan di sekitar kami, di daerah Purwodadi dan sekitarnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di wilayah Klasis Purwodadi ataupun yang berada di wilayah Kabupaten Demak dengan segala kondisi dan keadaan di suasana pandemi saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bekerja di bidang keperawatan, di mana mereka menjalani tugas dengan merawat pasien COVID seperti Saudari Santi dan Saudari Tia. Kami berdoa juga untuk anak kami Ninda yang bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu, berkat dan kuasa-Mu nyata. Anak-anak kami yang bersekolah secara daring ataupun belajar di sekolah dengan beberapa saat saja, biarlah kasih-Mu yang ada untuk kebaikan semuanya. Muda-mudi yang belajar bekerja di suasana yang sulit, belajar menemukan pasangan hidup di dalam mereka menemukan kasih-Mu, biarlah Engkau tetap berkuasa. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut untuk selalu menjalani hidup berdasarkan sabda Tuhan, dan kita bersyukur hari ini kita diingatkan untuk memiliki sikap hidup yang terbuka dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keyakinan yang sejati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua menjadi nyanyian tanggapan dan syukur kita. Mari bersyukur semua. Semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.